Jadi, menurut Roma pasal 3 ayat 23 disebutkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Apa itu dosa? Dosa menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 disebutkan di sana bahwa dosa adalah pelanggaran hukum-hukum Allah, ya. Kemudian dosa tidak bisa ditebus oleh darah hewan atau darah binatang apapun. Walaupun di perjanjian lama atau yang biasa disebut dengan Old Testament, di sana ada perayaan yang dibuat di Ka'bah, yaitu pengorbanan domba-domba. Sebetulnya untuk apa itu domba-domba dikorbankan? Domba-domba dikorbankan itu bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi di perjanjian lama umat Tuhan diajar untuk melihat jauh ke depan bahwa dosa itu serius dan dosa itu harus diampuni oleh orang yang tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak bisa mengampuni dosa manusia. Hanya pencipta yang bisa mengampuni dosa manusia karena Tuhan yang punya hak untuk mengampuni. Kemudian di dalam Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-20 disebutkan bahwa ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayah. Siapa yang berbuat dosa, dia yang harus tanggung itu dosa, ya. Dan dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik yang bisa membayar dosa. Kenapa? Yesaya 64 ayat 4 mengatakan di sana bahwa perbuatan baik manusia itu sama dengan kain kotor, kain lara yang sudah tidak dipakai lagi, kain yang tidak berfungsi. Jadi bagaimana perbuatan baik bisa menutupi dosa-dosa kita? Itu tidak bisa. Oke, Bapak Pendeta menyinggung soal Roma 3 ayat 23 dan di dalam Yohanes, ya. Dalam Roma 3 mengatakan dosa manusia itu karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Dan juga Bapak Pendeta mengatakan dosa itu adalah orang yang melanggar peraturan Allah. Dan dosa itu tidak bisa ditebus dengan darah hewan. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama Bapak Pendeta, mungkin Bapak Pendeta kurang baca atau gimana, tapi di dalam perjanjian lama dosa Daud diampuni karena mengorbankan hewan bakaran. Darah hewan bakaran itu yang mengampuni, yang membuat dosa Daud diampuni. Ya. Dan abang juga menyinggung di dalam Yehezkiel, ya, 18 ayat 20. Di sini dengan jelas bahwa dosa anak, ya anak yang tanggung bukan bapak, dosa bapak yang tanggung bukan anak. Siapa yang berdosa dia menanggung, begitu kan? Jadi kita tahu, ya, di dalam perjanjian lama itu dosa itu masing-masing menanggung. Siapa yang berbuat dosa dia itu yang menanggung. Abang mengatakan tidak ada keselamatan tanpa Yesus, tapi dalam perjanjian lama orang-orang selamat. Bagaimana Henok dan Elia naik ke surga tanpa mati, ya. Beda dengan Yesus. Yesus kan mati dulu baru naik ke surga. Tapi Henok dan Elia tanpa mati pun mereka bisa naik ke surga. Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah perintah, ikuti perintah Allah, perintah Hasem, perintah Elohim. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang, ya pasti kita selamat tanpa pengorbanan Yesus, begitu Bang. Ya, di sini harap Bapak Pendeta paham. Jadi walaupun tanpa pengorbanan Yesus, ya pasti kita selamat. Dengan apa? Dengan mengikuti perintah-perintahnya Elohim, Hasem.
dengan menjauhi semua larangan-larangan Elohim Hasem begitu. Jadi yang saya maksudkan dan perbuatan baik di sana itu begini, Abang Agas. Ada orang dia tidak percaya Yesus, tetapi dia mengandalkan perbuatan baiknya. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Perbuatan baik bukan berarti tidak penting. Perbuatan baik itu penting, tetapi itu adalah hasil daripada iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi iman kepada Yesus bahwa Yesus akan menebus kita, iman itulah yang akan menghasilkan perbuatan baik. Tetapi kalau orang hanya berbuat baik tanpa beriman kepada Yesus, ini menurut Bible itu tidak bisa diandalkan untuk sebagai dasar untuk dia diselamatkan, tidak bisa. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Sedangkan perbuatan baik itu hanya hasil daripada iman kita kepada Tuhan, ya. Oke, Bapak Pendeta mengatakan perbuatan baik ya tidak bisa mengampuni kita. Ya. Oke. Jadi yang bisa mengampuni kita ialah percaya kepada Yesus. Di atas padahal saya sudah menyinggung ya soal Daud, soal Henok, Elia, ya, tambah lagi Musa. Itu bagaimana mereka diselamatkan, ya Bapak Pendeta, biar Bapak Pendeta paham juga. Tanpa Yesus mereka bisa diselamatkan. Saya sudah menyinggung di atas, tapi Bapak Pendeta sepertinya tidak paham ini. Jadi di dalam pemahaman ya, dalam pemahaman perjanjian lama, kalau kita baca itu perbuatan baik itu perlu, ya, itu perlu perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang tertulis. Bukan berarti menuhankan Yesus atau percaya kepada Yesus, bukan itu, tapi mengikuti perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita ikuti, apa yang dilarang Tuhan kita jauhi. Di atas saya sudah paparkan sebenarnya. Jadi dosa-dosa itu ditanggung masing-masing tanpa harus penebusan siapa manusia atau siapa. Karena kalau seandainya Yesus itu adalah Tuhan dan dia mati untuk menebus dosa, dia menebus kepada siapa? Bukan ke dosa, pahala, amal, kelakuan baik, itu semua Tuhan yang mengatur. Dari mana Adam tahu bahwa dia berdosa kalau bukan Tuhan yang mengatakan engkau berdosa? Bagaimana kita manusia tahu bahwa kita ini lakukan ini adalah namanya dosa kalau bukan Tuhan yang mengatakan itu namanya dosa. Jadi dosa, pahala, amal itu semua Tuhan yang mengatur. Yang mana yang baik, yang mana yang berdosa. Jadi buat apa Tuhan mau menebus dosa? Dosa kepada siapa mau ditebus? Bukankah dosa itu ciptaan Tuhan? Tuhan yang mengklaim ini dosa atau bukan? Lalu Tuhan menebus kepada siapa? Coba Bapak Pendeta bisa jelaskan kepada saya. Jadi pada waktu manusia berdosa, yang menuntut itu adalah setan. Kenapa? Karena setan ini dia bertindak sebagai pendakwa, ya. Pendakwa itu kalau menurut kitab Wahyu itu dia itu adalah pendakwa. Karena dia yang mendakwa, dia menuntut bahwa manusia itu harus mati. Tidak ada cara lain karena upah dosa adalah kematian. Nah, karena begitu besar Tuhan mencintai kita, mencintai manusia, maka Tuhan kemudian memberikan pelajaran atau sarana kepada umat Tuhan di perjanjian lama bagaimana mengorbankan korban-korban hewan di Ka'bah untuk membayangkan tentang seorang penebus yang akan datang, ya. Dan korban-korban hewan itu menurut buku Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Kemudian di Ibrani pasal 10 ayat yang keempat disebutkan di sana bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, ya. Jadi berarti bahwa seluruh sarana pengorbanan hewan di perjanjian lama itu hewan-hewan itu tidak bisa menebus dosa orang-orang Israel. Tapi menebus dosa orang Israel itu adalah Tuhan sendiri. Dengan mereka meyakini bahwa sebagai orang berdosa, pengorbanan hewan itu hanya sarana, tetapi Tuhan sendiri yang akan menebus mereka, ya. Jadi itu sebabnya pada waktu Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan, datanglah Yesus untuk dibaptiskan waktu itu. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berseru bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia ini, ya. Kenapa? Karena Yohanes sudah pelajari di perjanjian lama dan dia tahu persis bahwa Yesus itu adalah penebus manusia. Jadi pada waktu Yesus datang, dia suruh orang-orang untuk melihat anak domba Allah. Kenapa dia disebut anak domba Allah? Apakah dia datang itu dia merangkak seperti domba? Tidak. Tapi Yohanes mengerti bahwa domba-domba di perjanjian lama itu cuma lambang. Wujudnya adalah Yesus yang akan mati untuk menggantikan semua korban itu demi menebus dosa umat manusia. Pada waktu Yesus sementara di kayu salib, di saat dia disalibkan dan di saat dia mengatakan sudah selesai, ya. Yesus sendiri mengatakan sudah selesai, kemudian saat itu dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Pada saat dia katakan sudah selesai, maka di saat itu juga imam yang sementara melayani di Ka'bah untuk pengorbanan domba-domba, tiba-tiba kain korden yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci itu terrobek dari atas sampai di bawah. Artinya Allah sendiri yang robek itu kain korden untuk menandakan bahwa lambang sudah bertemu dengan wujud. Lambang yaitu domba-domba yang dikorbankan selama ribuan tahun itu, yang membayangkan tentang seseorang yang akan mati untuk menebus manusia, sekarang sudah bertemu. Dan orang itu yang sementara tergantung di kayu salib. Maka itu sejak dari saat itu sampai dengan sekarang ini, orang Kristen tidak pernah mengorbankan hewan untuk penebusan dosanya. Kenapa? Karena penebus orang Kristen atau penebus manusia itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa umat manusia. Nah, Bapak Pendeta mengatakan bahwa saat manusia berdosa itu setan yang menuntut, setan sebagai jaksa, dan Tuhan menebus kepada setan, begitukah? Oh, sedangkan Bapak Pendeta tahu atau tidak, ya saya juga tidak tahu, ya. Tapi menurut pemahaman saya pribadi dan menurut Bibelnya Bapak Pendeta, dosa itu yang mengklaim orang berdosa atau tidak itu adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menebus kepada setan? Sedangkan yang mengatakan orang ini berdosa atau bukan itu adalah Tuhan. Di sini kita bisa pahami bahwa Tuhannya Bapak Pendeta dengan setan lebih berkuasa, karena Tuhan masih menebus dosa kepada setan dengan harus mati di kayu salib. Aduh, gimana ya Bapak Pendeta? Sampai saya mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu memang jauh berbeda. Tuhannya orang Yahudi untuk mengorbankan, untuk menebus dosa hanya dengan hewan bakaran, hanya meminta hewan bakaran, darah hewan, darah domba, darah binatang. Tapi di dalam Tuhannya orang Kristen dan penuntutan orang-orang Kristen, ya harus Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Aduh, itu gimana tuh Bapak Pendeta?
Sedangkan kita tahu di dalam perjanjian lama itu Henok dan Elia tanpa mati naik ke surga. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena harus mati dulu, Tuhan mati dulu, bukan. Karena waktu zaman Henok dan Elia itu Yesus belum lahir. Jadi harba pendeta paham bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Walaupun tanpa Tuhan mati di kayu salib, manusia bisa selamat. Contohnya di dalam perjanjian lama ada Daud, ada Musa, ada Henok, ada Elia, dan lain-lain. Salam saudara. Ya, Anda ini ya, saya pikir Anda ini tidak paham apa itu iman Kristiani. Ya, untuk pengetahuan Anda, perjanjian darah Yesus itu adalah perjanjian pengampunan dosa bagi siapa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, mengapa? Sebab di dalam Yesus seseorang manusia haprak, seseorang manusia berdosa. Ya, jikalau dia mau menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Berkuasa di dalam ibadah Kristiani. Sebab apa? Pikiran orang-orang pengikut Kristus itu merdeka. Maksudnya dia sadar diri. Ya, Kristian itu merdeka dari cengkaman hukum Taurat. Ya, orang-orang di bawah hukum Taurat, orang-orang di bawah kebodohan, tidak bisa berpikir, tidak ada hikmat. Nah, orang-orang di dalam Kristus itu penuh hikmat. Di dalam Kristuslah kepenuhan segala hikmat. Maaf bang, ya bukankah dosa itu ditanggung oleh masing-masing? Seperti tertulis dalam Amsal 18 ayat 20. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak pun tidak menanggung dosa anak, karena dosa itu adalah ditanggung sendiri masing-masing. Bagaimana bapak mengatakan dosa itu Yesus yang menebus, dan tanpa darah Yesus pun di dalam perjanjian lama itu orang-orang bisa diampuni hanya mengorbankan hewan bakaran, begitu. Jadi argumen bapak ini ya maaf saja, tidak masuk. Salam saudara Gas. Ya, kitab suci benar menyatakan dosa itu ditanggung masing-masing. Nah, bagaimana Anda menanggung ya dosa Anda? Ya, yaitu dengan mengimani juru selamat. Nah, begitu. Anda jangan pikirkan dosa bapak Anda, dosa nenek moyang Anda. Sebab dosa-dosa mereka yang menanggungnya sendiri. Nah, begitu maksud, itu sangat mudah. Nah, bagaimana Anda menanggung dosa Anda? Dengan beriman kepada juru selamat, yaitu Yesus. Ya, satu-satunya juru selamat yang diutus oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Begitu cara memahami. Nah, si Othniel muter-muter menjelaskan kepada Anda tentang dosa. Nah, saya itu mudah menyatakan kepada Anda. Ya, bagaimana Anda menanggung dosa Anda? Ya, dengan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, Yesus Kristus sudah ya memberikan penjelasan. Ya, karena kasih karunia Tuhan, Dia mengutus anaknya ya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, nah perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya,
Nah, begitu. Anda jangan berpikir ya melompat-lompat dosa nenek moyang Anda, dosa bapak Anda, dosa mak Anda ya. Itu memang benar, dosa ditanggung masing-masing. Makanya Anda perlu beriman kepada juru selamat. Nah, sebagai jalan Anda ya untuk beroleh hidup yang kekal begitu. Ya, sebab Yesus Kristus. Ya, perjanjian darah Yesus itu datang dari surga, dari Bapa surgawi. Nah, itu sebab Yesus mengatakan begini di Yohanes pasal 17 ayat 17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, itu sebabnya orang Kristiani mengimani ya tentang perjanjian darah Yesus. Sebab itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya pasal 53. Nah, kebenaran firman itu yang jadi. Nah, bukan pendapat kita manusia. Jikalau tidak ada nubuat firman Tuhan yang dinyatakan seperti di kitab Yesaya. Orang Kristiani tidak mengimani ya. Orang Kristiani pastinya tidak mengimani tentang perjanjian darah Yesus sebab tidak ada tertulis di kitab suci. Nah, iman kami terhadap perjanjian darah Yesus untuk pengampunan dosa disebabkan ada ayatnya firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 53 begitu. Ya, itu kan menurut doktrin-doktrin gereja, doktrin Kristen. Tapi menurut Bibel bagaimana, Bang? Menurut kitabnya Abang bagaimana? Abang mengatakan di atas Pak Pendeta Oni itu mutar-mutar. Padahal dia seorang pendeta. Tapi ini Bapak bilang dia mutar-mutar. Aduh, Abang ini. Tapi yang saya lihat ini sepertinya Abang yang mutar-mutar, Bang. Karena panjang kali lebar Abang terangkan, ya nyatanya sama dengan apa yang diterangkan Pak Pendeta Oni di atas. Begitu, Bang. Karena di dalam Bibel Abang itu dengan jelas tertulis Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dan hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit dan dihukum. Ini kita tahu bahwa orang yang berbuat baik ya pasti akan hidup yang kekal. Tapi orang yang berbuat jahat ya pasti akan dihukum. Berarti buat apa Yesus mati berkorban di kayu salib, menumpahkan darahnya? Aduh, kalau nyata-nyatanya dosa itu ya masih masing-masing yang tanggung begitu, Bang. Saudara Gas, komentar Anda di atas ya ini tidak bisa dipakai untuk mengimani firman Tuhan. Saya beritahu Anda ya. Nah, ini sama sekali tidak bisa dipakai. Mengapa? Ya, sebab Anda tidak mengimani kuasa firman Tuhan. Ya. Orang yang beriman kepada Tuhan itu mengimani kuasa firman Tuhan. Saya berikan Anda contoh ya. Contohnya penciptaan bumi ya. Nah, bagi orang ateis ya, orang ateis dia tidak percaya bumi ini diciptakan dengan firman Tuhan. Jadilah, maka jadilah bumi ini. Dia tidak percaya. Sebab dia tidak mengimani betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Nah, ini analogi kekuasaan firman Tuhan, yaitu hanya berfirman jadilah, maka bumi pun jadi. Nah, ini para pencipta teori Big Bang tidak percaya hal ini.
Makanya ada wujudnya teori Big Bang. Ya, sebab dia tidak percaya kekuasaan Tuhan yang mampu menciptakan hanya dengan berfirman jadilah. Nah, berbalik pada pertanyaan Anda tadi ya. Nah, Anda meragukan kuasa Tuhan tentang pengampunan dosa oleh perjanjian darah Yesus. Nah, Anda bertanya, mengapa ini, mengapa itu? Ya. Nah, orang yang beriman kepada Tuhan itu tunduk kepada firman-Nya. Nah, tunduk kepada tuntunan firman Tuhan. Begitu. Inilah sebabnya kitab suci diturunkan. Ya, firman Tuhan dalam kitab suci diturunkan. Nah, begitu cara memahami. Maaf Bang, bukan percaya atau tidak percaya, tetapi dalam Bibel Abang itu dengan jelas mengatakan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Itu ucapan Yesus, ya. Yesus mengatakan bukan setiap orang yang memanggil dia Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang mengikuti perintah Bapa. Di sini kita tahu bahwa orang-orang ini percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus itu juru selamat. Tapi Yesus mengatakan apa? Bukan mereka yang akan masuk, tapi yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Abang paham kan? Abang mengatakan Taurat itu jangan diikuti. Aduh Bang, gimana ya? Itu perintah Bapa Bang, ya. Perintah Bapaknya Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 23 juga dengan jelas mengatakan, ya, ayat tertulis itu Bang. Ya Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, buat mujizat dengan namamu? Saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, nyala engkau wahai pembuat kejahatan. Abang paham itu? Itu siapa itu? Orang-orang yang bernubuat dengan nama Yesus. Orang yang mengusir setan dengan nama Yesus itu siapa? Orang yang percaya Yesus Tuhan Bang. Tapi Yesus mengatakan apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Dan ada juga ayat yang mengatakan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Tuhan, pengadilan Kristus, ya, supaya setiap orang yang peroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau buruk. Abang paham atau tidak tuh? Jadi ayat-ayat dalam Bibel itu ya jelas sekali, bukan orang yang percaya Yesus selalu masuk surga, bukan ya Bang, maaf. Tentang kebangkitan orang ya. Nah, kebangkitan orang itu ya. Ya, ini ceritanya panjang sebab Anda tidak memahami kitab suci Kristiani. Ya, firman Tuhan ya hanya menyatakan apabila Adam Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, nah mereka pasti mati. Nah, ini saja bunyi firman Tuhan. Nah, Tuhan tidak ada lagi berfirman dalam perjanjian baru tentang menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak ada. Ya, orang-orang di bumi yang sudah mati, tidak ada firman Tuhan akan membangkitkannya. Tidak ada. Nah, di 5 kitab Musa tidak ada itu. Itu sebabnya ya Yudaisme itu terbagi dua. Ya, Yudaisme. Ada Yudaisme yang percaya hari kebangkitan. Ya. Dan ada Yudaisme yang tidak percaya sebab di 5 kitab Musa tidak ada
menyatakan tentang kebangkitan orang mati. Nah, mengapa ada kebangkitan orang-orang mati? Sebab ada di dalam Yesus. Nah, jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematiannya, maka sia-sialah iman ya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mengapa dikatakan sia-sialah? Sebab orang yang mati pasti mati selama-lamanya, tidak ada kebangkitan. Nah, inilah sebabnya salah satu tugas Yesus adalah menebus dosa manusia, yaitu di akhir zaman seluruh manusia bumi ya akan dibangkitkan. Nah, sebab roh kebangkitan sudah ada di dalam Yesus. Jadi itu sebabnya hanya Yesus yang membangkitkan orang-orang mati. Sebab kebangkitan itu ada di dalam Yesus. Nah, inilah ajaran kitab suci Kristiani. Ya. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan pula ya yang tidak percaya kepada Yesus, tidak ada penghakiman lagi. Nah, dia otomatis masuk neraka. Nah, yang percaya kepada Yesus, nah ini saja yang dihakimi. Ya, ini ada cerita sambungan dia, ya. Tapi susah untuk saya ya beberkan kepada Anda di sini. Nah, sebab Anda pasti tidak akan memahaminya. Hanya orang-orang Kristiani yang mudah untuk diberi penjelasan tentang penghakiman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu jelas dalam Perjanjian Baru hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dihakimi, diberi penghakiman. Nah, orang yang tidak percaya tidak menghadapi penghakiman sebab sudah dihakimi, dia dibangkitkan untuk masuk neraka. Begini. Ya, begini Bang. Abang, padahal di atas saya sudah menyinggung ayat-ayat yang tertulis dalam Bible ya. Termasuk Yeskiel 18 ayat 20 itu. Bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Bukan anak yang menanggung dosa ayah, bukan ayah yang menanggung dosa anak. Tapi ya mungkin kata abang betul juga bahwa saya tidak paham tentang ajarannya Kristen. Karena saya ini tidak memakai doktrin gereja atau doktrin pendeta. Tapi saya memakai ayat-ayat yang tertulis di dalam Bibelnya abang, kitabnya abang. Ya abang percaya itu firman dari Tuhan. Itu yang saya pakai bang. Jadi abang mengatakan saya tidak paham tentang ajaran Kristen. Ya betul. Karena saya bukan di doktrin. Saya sesuai ayat. Karena Yesus mengatakan jangan menambah dan jangan mengurangi yang tertulis di dalam kitab suci. Itu kata Yesus. Ya saya tidak mau menambah, tidak mau mengurangi. Takut dosa bang. Ya. Jadi ayat-ayat dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mati pasti akan dibangkitkan. Semua tidak memilih. Dan juga orang yang beriman atau tidak beriman semua pasti dihakimi sesuai perbuatan mereka. Ya, dengan jelas juga saya menyebut di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Ya, itu juga orang-orang yang percaya juga diusir. Ya, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus juga diusir. Jadi bagi saya sia-sia penebusan dosa Yesus kalau orang yang percaya juga diusir begitu. Sia-sia Yesus mati di kayu salib.
Saudara Gas, ya di Yeskiel pasal 18. Ya, itu tentang tanggung menanggung dosa antara bapak dengan anak. Nah, itu dijelaskan antara bapak dengan anak. Ya, tanggung dosa masing-masing. Nah, kesalahan Anda berpikir, ya, Anda membuang nubuat firman Tuhan tentang juru selamat, yaitu Mesias, ya, yaitu Yesus. Nah, inilah sebabnya Yesus itu datang dari atas, ya, bukan dari keturunan Adam Hawa. Anda pahami ini, ya. Jadi Anda jangan benturkan, ya, antara tugasan Yesus sebagai juru selamat manusia berdosa, ya, dengan, ya, dengan Yeskiel itu, Yeskiel pasal 18 ayat 20 tadi, ya. Bagaimana ya Bang? Soalnya ayat-ayat di atas itu dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Ya, Abang mengatakan itu soal ayah dan anak. Jadi masing-masing tanggung. Lalu bagaimana ajaran Yesus mengatakan hukum yang utama mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama? Ya, cara mengasihi sesama itu hormati orang tua, ya, sayangi orang tua. Ini dosa masing-masing, coba Bang. Ya, aduh. Jadi ajaran Yesus ini dengan ajaran Abang saling bertentangan. Abang memakai ajaran doktrin gereja, sedangkan saya memakai ayat-ayat yang tertulis di dalam Bibelnya Abang. Ya, di dalam Matius saya sudah menyinggung dalam Matius itu orang-orang yang percaya Bang. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu semua itu orang yang percaya kepada Yesus. Tapi apa buktinya? Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Tapi orang yang mengikuti perintah bapaknya Yesus, dosa anak, dosa bapak, masing-masing yang tanggung Bang. Abang ini nih. Sini saya bacakan perkataan Yesus, ya, yang menjelaskan tentang tanggung menanggung dosa, ya. Memang kalau dari kalangan keturunan Adam, ya, tidak ada juru selamat, apalagi menanggung dosa, ya, tidak ada. Makanya Yesus berkata, ya, di Yohanes pasal 8 ayat 23 sampai 24 begini, ya. Ya, Yesus berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Ya, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, akulah Dia di sana adalah Mesias. Nah, seperti salah satunya yang dinubuatkan di Yesaya pasal 53. Nah, Yesus membedakan antara tugasan Dia dengan keturunan Adam. Anda pahami ini. Ya, Yesus sudah mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Nah, kamu dari bawah maksudnya kita-kita ini keturunannya Adam. Nah, Yesus mengatakan, aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Nah, makanya Yesus menjadi juru selamat satu-satunya, juru selamat manusia satu-satunya. Ya. Oh, jadi di dalam perjanjian lama itu keturunan Adam itu tidak ada dosa itu ditanggung. Ya memang betul. Sampai keturunan Yesus pun tidak ada dosa. Ya Yesus, maaf, Yesus tidak ada keturunan ya. Saya lupa tuh. Sampai zamannya Yesus pun dosa itu masih ditanggung masing-masing Bang. Itu ayat-ayatnya itu saya sudah kutip ya. Yohanes 5 ayat 10 ya.
Itu di perjanjian baru, Bang. Dalam Matius pun saya kutip. Nah, aduh, gimana ya? Itu di perjanjian baru semua yang saya kutip itu, Bang. Abang mengatakan dosa itu hanya di dalam perjanjian lama, ya, keturunan Adam. Tapi Yesus ini kan dari atas, bukan dari bawah. Kalau kita ini dari bawah. Sedangkan kita tahu Yesus itu tanpa ada Maria, Maria ibunya Yesus, ya Yesus tidak mungkin ada di dunia ini. Jadi walaupun Abang mengatakan Yesus itu atau Bible mengatakan Yesus itu dari atas, tapi nyatanya kan dia keluar dari mana, Bang? Ya dari rahimnya keturunan Adam, Maria. Jadi gimana ya? Pokoknya intinya itu dosa itu ditanggung masing-masing. Karena dalam Yohanes 7 ayat 21 itu semua orang-orang yang percaya sampai ayat 23 itu. Itu jelas sekali ya. Yohanes 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas sekali. Itu orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi abang mau menghindar bagaimanapun, sudah jelas itu tentang dosa manusia. Bahwa walaupun mereka itu mengakui Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus itu adalah Dia, tidak tahu Dia itu siapa, tapi tetap hukuman tadi akan dilaksanakan seperti tertulis dalam Matius, seperti tertulis dalam Yohanes 5 ayat 20. Begini, Yesus itu dari firman Tuhan, ya bukan keturunan biologis. Apabila disebut keturunan, harus ada benih dari bapak, biologis bapak. Anda pahami ini. Ya. Keturunan itu benih, maksudnya benih dari bapak. Nah, Yesus ya bukan benih dari bapak. Maksudnya keturunan Adam bukan, melainkan lahir dari firman Tuhan ke dalam rahim Maria. Ya, begitu cara memahami. Nah, Yesus bukan keturunan Adam, bukan. Ya, oke, Yesus bukan keturunan Adam, tapi Yesus lahir dari rahimnya Maria. Tanpa adanya rahim Maria, Yesus tidak mungkin ada di dunia, begitu, Bang. Jadi walaupun abang mengatakan apa itu apa, tapi jelas sekali Yesus lahir dari rahimnya Maria. Hari ke-8 Yesus disunat. Tuhan abang disunat itu. Abang biar abang paham ya, bahwa Tuhan abang itu disunat. Kenapa umat Kristen tidak disunat? Itu termasuk dosa. Yang itu yang akan dihakimi. Karena kita dari tadi bercerita soal dosa, bukan soal keturunan Adam atau keturunan siapa. Kita bercerita soal dosa. Apakah dosa itu betul ditebus oleh Yesus atau tidak? Ternyata tidak. Bagaimana saya mengatakan tidak? Karena ayat-ayat di dalam perjanjian baru itu jelas sekali. Dalam perjanjian lama juga jelas sekali bahwa anak tidak menanggung dosa bapa, bapa tidak menanggung dosa anak. Ya, di dalam Matius 7 ayat 21 juga jelas sekali bahwa setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Berarti orang ini percaya bahwa Yesus Tuhan sampai sehingga mereka memanggil dia Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Tapi orang yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Abang paham kan? Berarti walaupun abang ini percaya Yesus itu Tuhan, tapi kalau tidak mengikuti perintah Bapaknya Yesus, ya, abang neraka. Abang paham? Abang neraka. Karena di dalam 10 hukum dengan jelas hukum yang utama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam kasih Tuhan Allahmu itu ada ayat yang mengatakan jangan ada Allah lain selain aku. Abang paham? Dan ajaran Yesus ya, Yesus tidak pernah mengajarkan di dalam Bibelnya abang itu, di dalam kitabnya abang itu, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa harus menyembah dia. Tidak ada sama sekali. Malahan Yesus mengatakan begini ya, Yesus mengatakan dari mulutnya Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Itu kata Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah firman, menyembah Roh Kudus atau menyembah Yesus.
Yesus tidak pernah menyuruh itu. Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi kalau abang menyembah bapaknya Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, berarti sudah ada Allah lain selain bapaknya Yesus. Berarti abang juga dosa, penuh dosa, bang. Ya, soal Yesus keturunan, semua itu tidak ada masalah ya. Mau Yesus lahir dari Maria di tete apa, Anda mengatakan tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Anda mengatakan tentang Yesus itu dari atas. Tapi yang kita bahas dari tadi tentang dosa asal, ya, atau penebusan dosa itu apakah betul Yesus mati itu untuk menebus dosa atau bukan? Itu sebenarnya topik kita. Tapi Anda sudah lari tema, jadi ya oke lah kalau begitu, bang. Ya, terima kasih banyak, bang, atas waktunya ya, bang. Terima kasih banyak. Oke, bang. Salam, salam, salam.